Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat transportasi. Di sini saya Taruna Ninja Jet Jumar Ubadillah dengan notar 2201430 akan memaparkan materi yang telah disampaikan oleh Bapak. Sebagaimana tugas Bapak kemarin, yaitu kita disuruh memaparkan materi dari 3 pertemuan yang telah Bapak kasih. Dan di sini saya berkesempatan untuk memaparkan materi pertama yang telah Bapak berikan. Sebelumnya izin Pak, izin saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, pada kesempatan kali ini di sini materi yang akan saya paparkan yaitu teknik rekayasa perkeretaapian yang telah disampaikan oleh Bapak Edi Nursalam ATDMT. Diawali dari Revolusi Industri 1765. Pada revolusi industri, tenaga hewan sebagai tenaga gerak mulai digantikan oleh tenaga mesin uap. Yang mana pada saat penggantian tenaga hewan ke tenaga mesin uap itu, transportasi makin berkembang. Untuk pada era revolusi ini, mesin uap sendiri ditemukan oleh James Watt pada tahun 1765 yang dimanfaatkan sebagai tenaga penggerak kendaraan yang bergerak di darat, tanah, di atas rel, dan kapal laut. Selanjutnya penemu kereta api. Kereta api tenaga uap ditemukan oleh Mudrock, Inggris pada tahun 1804. Nah, jadi James Watt sendiri yaitu penemu mesin uap, sedangkan untuk Mudrock dari Inggris itu penemu kereta api tenaga uap. Kemudian dilanjutkan oleh Rudolf Christian Carl Diesel adalah sarjana mesin dari Jerman dan merupakan penemu dari mesin diesel pada tahun 1880. Kemudian pada masa Perang Dunia Kedua, mesin diesel mulai diperkenalkan secara luas dan mesin uap lambat laun mulai ditinggalkan. Nah, jadi untuk urutannya itu yang pertama mesin uap itu ditemukan oleh James Watt. Kemudian mesin uap itu digunakan oleh Mudrock untuk mengembangkan ide dalam pembuatan kereta api tenaga uap. Setelah itu, Rudolf Christian Carl Diesel adalah sarjana mesin dari Jerman yang menemukan mesin diesel pada tahun 1880. Nah, karena di tahun 1880 mulai diperkenalkan mesin diesel, lambat laun mesin uap mulai tergerus dan mulai tidak terlalu digunakan oleh masyarakat luas. Selanjutnya untuk Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta. Dan selanjutnya kereta api listrik ditemukan oleh Frank J. Spark dari Amerika Serikat pada tahun 1888 dan sejak 1895 diperkenalkan untuk transportasi massal. Ini bisa dilihat susunan-susunan para penemu dari tahun ke tahun. Oke, next. Era jalan rel dimulai dari 1830. Era jalan rel dimulai pada saat jalan tanah yang ada dirasakan mulai cepat rusak dan memperlambat aksesibilitas kereta kuda, sehingga muncul pemikiran untuk membuat jalan khusus di atas tanah yang mulanya dibuat dari kayu. Namun karena bahan kayu juga cepat rusak, maka digantikan dengan besi atau rel. Kereta yang berjalan atas rel masih tetap ditarik dengan kuda, sehingga dikenal dengan nama Horse Train Street Car Tram yang dikenalkan di New York pada tahun 1832. Keunggulan tram ini adalah lebih nyaman, lebih besar, dan dapat mengangkut banyak penumpang dengan kecepatan rata-ratanya 7 kilometer per jam. Nah, jadi pada era jalan rel ini, dulunya aksesibilitas itu masih menggunakan kereta kuda, sehingga muncul pemikiran untuk membuat jalan khusus di atas tanah yang mulanya terbuat dari kayu. Jadi itu pada tahun 1830, sebelumnya itu eh, aksesibilitas yang dilalui menggunakan kereta kuda, yang mana jalur yang dilalui kereta kuda itu mulai cepat rusak, mengalami kerusakan.
Maka dari itu mereka berpikir bahwa harus digantikan dengan besi atau rel. Mulai dari itulah mereka mulai menggantikan kayu dengan bahan besi. Tapi untuk perpindahan aksesibilitasnya tetap menggunakan kuda. Makanya pada saat itu dikenal dengan nama horse train streetcar. Untuk keunggulannya itu bisa dilihat lebih nyaman, lebih besar dan dapat mengangkut banyak penumpang dengan kecepatan rata-ratanya 7 km per jam. Jadi kuda itu digunakan sebagai satu transportasi pendukung, yaitu menarik menarik gerbong yang berisikan penumpang dengan jumlah yang banyak dengan rata-rata kecepatan 7 km per jam. Next, era berikutnya adalah kereta kabel, kabel cars. Kabel keras ini dengan adanya kabel di tengah rel yang ditarik dengan mesin uap yang mulanya diperkenalkan di San Francisco, Amerika Serikat pada tahun 1873. Kereta ini berkapasitas lebih besar, bahkan dapat menarik 3 kereta dalam satu rangkaian. Biaya operasi rendah, meskipun investasi awalnya lebih mahal. Pada tahun 1850 juga telah dikenal dengan adanya rapid transit dengan jalur terpisah dari jalan, bahkan tidak sebidang. Nah, untuk kereta kabel sendiri, yaitu kereta yang mana berkapasitas lebih besar. Yang di sini dapat dilihat, dia dapat menarik 3 kereta dalam satu rangkaian. Dan biaya operasional juga lebih rendah. Akan tetapi memang benar yang dikatakan bahwa investasi awalnya lebih mahal. Karena pada zaman itu untuk membuat kereta seperti ini membutuhkan banyak biaya yang lebih mahal. Karena butuh beberapa, apa namanya, eh eh, ada pause, ada pause. Mohon maaf, Pak. Dia mengalami kendala sedikit. Nah, mengapa investasi awalnya lebih mahal? Karena dalam pembangunan kereta kabel sendiri membutuhkan bahan-bahan yang secara pembeliannya juga mahal. Kemudian pada tahun 1850 juga telah dikenal dengan adanya rapid transit dengan jalur terpisah dari jalan. Nah, sebelum kereta kabel itu diperkenalkan, kereta itu masih menyatu dengan jalan uh, sehingga proses perpindahan transportasi itu masih satu satu tempat dengan jalan yang dipakai, jalan umum. Nah, karena adanya kereta kabel ini dibangun terpisah dengan jalan, bahkan tidak sebidang. Next. Di Inggris pada tahun 1863 juga mulai membuka jalur Metropolitan Railway, yakni jalur kereta bawah tanah dengan uap dengan jalur Frindo Street, Bishop, Paddington. 5 tahun kemudian, 1868, Amerika Serikat membuat jaringan kereta uap yang melayang, Elevated di New York. Di New York. Era kereta rel tram listrik. Kereta rel tram listrik pertama hadir di Chicago pada tahun 1883 dan di Trenton pada tahun 1885. Energi listrik diambil dari tiang yang menempel di bawah kabel yang digantung sepanjang rel. Kecepatan rata-rata mencapai 16 km per jam. Pada 1888, kereta listrik telah dibuat dengan sistem multiple unit train control atau kontrol unit berganda. 10 tahun berikutnya, kereta listrik mulai dibuat di bawah tanah di Boston dan New York AS 1904. Keunggulan kereta listrik adalah pada sifatnya yang tidak polutif, jaringan yang lebih luas, serta cocok untuk kondisi kota yang kongestif. Nah, untuk kereta listrik ini dapat kita lihat kecepatan rata-rata mencapai 16 km per jam, 2 kali lipat dari kecepatan rata-rata kereta kuda tadi. Kemudian benefit yang didapatkan dalam pengoperasian kereta listrik ini yaitu tidak polutif karena kereta listrik itu tidak menghasilkan polusi udara sehingga lingkungan juga tidak dapat tercemar.
Kemudian untuk jaringan yang lebih luas dan cocok untuk kondisi kota yang kognitif. Apalagi di sini dapat dilihat bahwa di Boston pada tahun 1904 mereka tuh membuat kereta listrik di bawah tanah yang mana tidak mengganggu aktivitas yang ada di atas gitu. Selanjutnya kereta api di Indonesia. Kita masuk ke kereta api di Indonesia. Jalur pertama kereta api di Indonesia itu mulai dibangun pada 17 Juni 1864. Jalur untuk rute kereta Semarang, Venterlanden, Solo, Yogyakarta. Ini mulai dibangun di Desa Kemijen, Semarang menuju Stasiun Tanggung oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda MRLAJ Baron Slot van de Bel. Jadi untuk jalur pertama itu baru jalur dari Semarang menuju Forstenlanden atau Solo Yogyakarta pada tahun 17 pada tanggal 17 Juni 1864. Pembangunan jalur pertama kereta api ini dilaksanakan oleh perusahaan swasta Netherlands Indian Spoor Habis NISM menggunakan lebar spur 1,435 mm. Kemudian berlanjut pada tanggal 8 April 1875, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui Stadspoorweg SS. Rute pertama SS ini itu Surabaya, Pasuruan, Malang. Nah, jadi pada jalur pertama tanggal 17 Juni 1864 itu jalurnya Semarang ke Solo, Yogyakarta. Setelah itu pada tanggal 18 April 1875 dibuat rute baru, yaitu meliputi Surabaya, Pasuruan, dan Malang. Pemerintah Hindia Belanda juga membangun jalur kereta api negara melalui Stanspoorweg SS pada tanggal 18 April 1875. Rute pertama SS meliputi Surabaya, Pasuruan, Malang. Keberhasilan NISM dan SS mendorong investor swasta membangun jalur kereta api seperti Semarang, Yunan Stompton Marpachik SJS, Semarang Cirebon Stoomtram Maspachik SCS, dan Surat Judul Stoomtram Maspachik SDS, dan Oost Java Stoomtram Maspatich OJS. Kemudian ada Pasuruan Stompatich, Stomtram Maspatich PSSM. Dan masih banyak lagi. Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan di Aceh 1876, berlanjut ke Sumatera Utara 1889, Sumatera Barat 1891, Sumatera Selatan 1914, dan Sulawesi 1922. Sementara itu di Kalimantan, Bali, dan Lombok hanya dilakukan studi mengenai kemungkinan pemasangan jalan rel. Belum sampai tahap pembangunan, sampai akhir tahun 1928. Panjang jalan kereta api dan tram di Indonesia mencapai 7,464 km dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 4,089 km dan swasta sepanjang 3.375 km. Ini dapat dilihat dari panjang seluruh 7.464 km, punya pemerintah masih yang paling banyak, yaitu rel milik pemerintah sepanjang 4.089 km dan swasta yaitu 3.375 km. Namun walaupun pemerintah memiliki rel terpanjang, tapi untuk rel yang dibangun oleh swasta sendiri tidak kalah jauh karena selisihnya juga hanya beberapa kilometer saja. Lanjut kereta api tercepat di dunia. Pada tanggal 1 November 1929, kereta api Endax Express rute Batavia Surabaya yang dioperasikan Stadspoorweg SS dinyatakan sebagai kereta tercepat di dunia dengan waktu tempuh 13,5 jam. Kereta ini ditarik dengan satu lokomotif C53 buatan pabrik Werkspot Amsterdam. C53 merupakan paling cepat pada masanya. Lokomotif ini mampu dipacu hingga 90 km per jam di daerah-daerah yang datar. 90 km per jam ini jika dibandingkan dengan kecepatan kereta listrik tadi sangat jauh ya. Karena kereta listrik itu kecepatannya 16 km per jam, sedangkan ini 90 km per jam. Yang mana kita bisa tahu bahwa kecepatan dari kereta yang ditarik lokomotif C53 ini memang sangat-sangat cepat pada waktu itu dan menjadi kereta dengan kecepatan tercepat di dunia. Selanjutnya tram tenaga kuda. Tram tenaga kuda adalah tram pertama yang beroperasi di Jakarta pada tahun 1869.
Tram ini menggunakan 4 ekor kuda untuk menarik gerbong yang bisa mengangkut sekitar 40 penumpang. Ada 2 rute yang dilewati tram ini, yaitu Tanah Abang sampai ke Jatinegara. Tram tenaga kuda ini tidak bertahan lama karena memiliki banyak kelemahan. Salah satunya adalah kuda-kuda yang sering kelelahan karena haus menempuh jarak yang jauh. Selain itu, kuda-kuda juga sering buang air besar dan kecil sembarangan sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengotori jalanan. Nah, di sini cukup, kalau dari tenaga sendiri cukup kuat karena bisa mengangkut sekitar 40 penumpang. Akan tetapi kelemahan-kelemahan atau kekurangan dari tram tenaga kuda sendiri dapat dilihat, yaitu untuk jarak yang jauh, kuda itu sering mengalami kelelahan. Kemudian untuk pada saat proses apa namanya, proses transportasi itu beroperasi, di sini ada masalah di luar dari masalah kuda yang sering kelelahan tadi, yaitu kuda ini sering buang air kecil dan besar sembarangan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan dan bau yang tidak sedap di sekitaran jalan raya. Berlanjut ke tram uap. Tram uap pertama kali muncul di Jakarta pada tahun 1881. Tram ini menggunakan mesin uap untuk menggerakkan roda-roda gerbong. Tram uap lebih cepat dan kuat daripada tram tenaga kuda, sehingga bisa mengangkut lebih banyak penumpang dan barang. Tram uap juga mulai beroperasi di Surabaya pada tahun 1889. Tram uap di Surabaya memiliki rute yang lebih panjang dan melewati beberapa kota besar seperti Malang, Pasuruan, dan Mojokerto. Untuk tram uap sendiri dapat dilihat bahwa pada tahun 1881 ini mulai beroperasi. Kemudian untuk rutenya tuh di sini jelas ya, rutenya jauh, yaitu melewati beberapa kota besar seperti Malang, Pasuruan, dan Mojokerto. Berbeda dengan tram tenaga kuda yang mana dia hanya beroperasi dari Tanah Abang sampai ke Jatinegara, yaitu hanya itu lingkar kota sendiri. Sedangkan untuk tram uap itu dia beroperasi antar kota besar. Kemudian di sini dilihat bahwa tram uap sendiri lebih cepat dan lebih kuat daripada tram kuda, sehingga bisa mengangkut lebih banyak penumpang dan barang dalam satu kali perjalanan. Lanjut ke tram listrik. Tram listrik pertama kali beroperasi di Jakarta pada tahun 1899. Tram ini menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk menggerakkan motor listrik yang ada di gerbong. Tram listrik lebih hemat dan bersih daripada tram uap karena tidak membutuhkan bahan bakar fosil dan tidak mengeluarkan asap. Tram listrik juga mulai beroperasi di Surabaya pada tahun 1910. Tram listrik di Surabaya memiliki rute yang lebih luas dan melewati beberapa kota kecil seperti Sidoarjo, Gresik, dan Lamongan. Untuk tram listrik berarti dari ini yang kita lihat di sini waktu dia lebih hemat dan bersih karena tidak membutuhkan bahan bakar fosil dan tidak mengeluarkan asap. Jadi untuk pencemaran lingkungan dari tram listrik ini sangat kecil kemungkinannya. Dan mulai beroperasi melewati beberapa kota kecil. Tadi kalau untuk tram tenaga uap sendiri, dia melewati beberapa kota besar, tapi tidak melewati beberapa kota kecil. Nah, untuk tram listrik sendiri, dia melewati beberapa kota kecil yang tidak dilewati oleh tram dengan tenaga uap tadi. Ini merupakan jaringan perkeretaapian Indonesia. Jaringan kereta api Sumatera beroperasi 1.348 kilometer, tidak beroperasi 512 kilometer, dan total 1.860 kilometer. Untuk jaringan kereta api di Jawa beroperasi 3.425 kilometer, tidak beroperasi sekitar 1.250 kilometer, total 4.675 kilometer. Oke, lanjut untuk dua macam tenaga gerak utama. Untuk tenaga gerak utama sendiri itu dibagi dua, yaitu tenaga binatang dan tenaga mekanikal. Tenaga binatang penarik atau tenaga manusia dan tenaga mekanikal. Di sini untuk tenaga penarik itu orang berjalan kaki, sepeda adalah beberapa contoh. Seperti sifat penggunaannya individual dan lazim kepemilikan adalah personal. Kemudian tenaga mekanikal seperti motor, mobil, bus, kereta api. Ada beberapa contoh. Sepeda motor, mobil, sifat penggunaannya lazim individual dan untuk kepentingan personal. Lanjut.
Dipandang dari sifat pergerakannya, moda transportasi dibagi menjadi dua macam. Unguided multidimensional, artinya sifat pergerakan kendaraan tidak dipengaruhi oleh jalur jalan. Kendaraan bisa bergerak ke arah mana saja tanpa harus mengikuti jalur jalan. Kemudian ada guided on dimensional, artinya kendaraan terikat pada jalur. Gerakan kendaraan hanya mengikuti jalur semua jenis. Semua jenis kereta api elevator masuk dalam kelompok ini. Jadi untuk unguided multidimensional ini, kenapa dikatakan kereta api tidak masuk ke guided multidimensional? Malahan kereta api masuk ke guided one-dimensional. Karena kereta api sendiri, dia melalui jalur yang telah disediakan atau terikat pada jalurnya. Dia tidak bisa melalui jalur yang tidak sesuai dengan jalur yang telah disediakan. Kalau untuk guided multidimensional itu seperti mobil, bus dan lain sebagainya. Mobil atau bus sendiri atau motor itu bisa melalui jalur tanpa melalui jalur yang telah disediakan. Jadi dia bisa melalui jalur lain yang tanpa melalui jalur yang telah disediakan. Lanjut untuk pengertian perkeretaapian. Perkeretaapian adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma kriteria persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Dari kereta api sendiri ada beberapa poin seperti kereta api, sarana dan prasarana perkeretaapian, jalur kereta api, kemudian jaringan jalur kereta api khusus, jalan rel, fasilitas operasional kereta api, dan sarana perkeretaapian. Untuk jalur kereta api meliputi satu ruang manfaat jalur remaja terdiri atas jalan rel, bidang tanah di kiri dan kanan. Kemudian ruang di kiri kanan atas dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi, serta bangunan perlengkapan lainnya. Kemudian ruang milik jalur Rumija terdiri atas bidang tanah di kiri kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel. Kemudian ruang pengawasan jalur Ruasja terdiri atas bidang tanah atau bidang lain di kiri dan kanan ruang memiliki jalur kereta api digunakan untuk pengamanan kelancaran operasional kereta api. Ini contoh trek atau jalan rel. Ini merupakan unsur-unsur trek. Di sini dapat kita lihat bahwa ini merupakan balas, rail trip, center line, rail, sleeper, lens, drainase atau saluran irigasi, subbalas lapisan keduanya. Sekarang kita masuk ke jembatan dan terowongan. Jembatan adalah suatu kesatuan konstruksi yang dapat terbuat dari beton, baja atau konstruksi lainnya yang menghubungkan tepi sungai, jurang atau lainnya untuk keperluan lintas kereta api. Terowongan adalah jalur terobosan di bawah tanah yang dibuat dan digunakan untuk lalu lintas kereta api. Kemudian persyaratan konstruksi jembatan dan terowongan memperhatikan rencana muatan. Pertama, merupakan suatu ketentuan besarnya muatan penggerak yang melalui lintas tertentu yang akan menentukan jenis lokomotif dan muatan barang yang dibawanya. Yang harus diperhatikan benar dalam rencana pemuatan ini adalah kemampuan jembatan untuk menahan beban yang dilewatinya. eh Sedikit perhatian untuk jembatan sendiri, jembatan yang dilalui oleh kereta api biasanya untuk balasnya itu tidak menggunakan beton, melainkan menggunakan kayu jati. Fungsi penggunaan kayu jati sendiri sebagai peredam getaran, sehingga pada saat kereta api melewati jembatan tersebut, getaran yang ditimbulkan tidak terlalu besar untuk pada saat lewat di jembatan tersebut. Ini dapat dilihat fotonya yang sebelah kiri ini merupakan jembatan yang dilalui oleh kereta api. Di sini dapat dilihat konstruksinya seperti apa. Kemudian terowongan kereta api di sebelah kanan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya untuk stasiun. Stasiun berfungsi sebagai tempat naik turunnya penumpang atau barang untuk keperluan operasional KA dan tempat usaha penunjang. Unsur-unsur yang terdapat di stasiun adalah pertama bangunan stasiun.
emplasemen, telekomunikasi, persinyalan, aliran listrik. Kemudian ada unsur pendukung seperti untuk perpindahan penumpang, sentra bisnis. Kemudian ada daerah lingkungan kerja. Untuk fungsi stasiun sendiri, seperti yang dijelaskan oleh tempat naik turunnya penumpang. Jadi stasiun itu ya kita semua tahu bahwa penumpang yang mau naik atau mau turun dari satu transportasi, seperti contohnya ini transportasi kereta api, ya mereka naik turunnya lewat lewat stasiun yang telah disediakan. Ini merupakan fungsi lain dari stasiun, yaitu ini sama seperti yang tadi, tempat naik dan turunnya penumpang, bongkar muat barang, dan keperluan operasional kereta api. Kemudian nih stasiun kereta api menurut jenisnya terdiri atas yang pertama itu stasiun penumpang, kemudian stasiun barang dan stasiun operasi. Operasi. Untuk stasiun penumpang sendiri paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas yang pertama keselamatan, keamanan, kenyamanan, naik turun penumpang, penyandang disabilitas, kesehatan, fasilitas umum, fasilitas pembuangan sampah dan fasilitas informasi. Kemudian untuk stasiun barang, paling sedikit dilengkapi dengan keselamatan, keamanan, bongkar muat, fasilitas umum, dan pembuangan sampah. Kemudian untuk stasiun operasi harus dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan operasi kereta api. Kalau stasiun penumpang itu seperti di Bintaro, itu stasiun penumpang. Contoh lain dari stasiun penumpang. Ini dapat dilihat stasiun penumpang, stasiun barang, dan stasiun operasi. Ini merupakan foto dari stasiun penumpang atau gambar stasiun penumpang. Ini stasiun barang dan stasiun operasi. Berikut itu tugas di stasiun atau penguasaan atau tugas stasiun. Yang pertama, pimpinan stasiun bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan yang berlaku, kepegawaian, keamanan pelasemen, bangunan, dan peralatan lainnya. Kemudian untuk penggerakan KA, perjalanan kereta api, langsir KA, menyusun formasi KA, pemeriksaan kelayakan sarana. Ya, yang ketiga ada lalu lintas KA. Itu fungsinya di bagian angkutan penumpang, angkutan barang, dan pos dan hantaran. Dan yang keempat di bagian keuangan, yaitu pembukuan pendapatan, pembukuan pengeluaran, pembukuan pengiriman barang, dan lain-lain. Ini struktur pegawai stasiun. Sekurang-kurangnya terdapat kepala stasiun. Kemudian PPKA dilanjutkan oleh pengawas peron, keempat ada juru langsir dan juru rumah sinyal. Fasilitas penunjang operasi kereta api, instalasi aliran listrik, peralatan persinyalan, dan peralatan telekomunikasi. Ini merupakan fasilitas penunjang yang penting dalam operasi kereta api. Untuk persinyalan tadi itu terdiri dari sinyal, tanda, dan marka. Kemudian untuk peralatan telekomunikasi terdiri atas pesawat telepon, perekam suara. Dan untuk instalasi listrik itu terdiri dari catur daya listrik dan peralatan transmisi tenaga listrik. Ini foto dari sinyal mekanik atau gambar sinyal mekanik dari ruangan. Ini tampak dari luar dan ini untuk sinyal elektrik. Ini tanda. Ini gambar dari marka telekomunikasi, instalasi listrik. Ini transmisi yang di atas ini untuk pencatu daya ini sebagai pengatur daya. Ini transmisinya di atas ini. Untuk sarana terdiri dari yang pertama kereta atau gerbong yang ditarik lokomotif. Kemudian multiple unit, yang mana multiple unit ini terdiri dari elektrik multiple unit EMU dan diesel multiple unit DMU. Kemudian ada push pull, kemudian terakhir ada lokomotif.
Untuk pengoperasian kereta api. Operasi kereta api berkaitan dengan semua aktivitas yang berhubungan dengan perjalanan kereta api yang meliputi pengendalian pergerakan dan penggunaan sarana rolling stock di atas jalur kereta api. Kemudian semua permasalahan yang diakibatkan oleh pergerakan tersebut termaksud di dalam fasilitas operasi perkeretaapian serta kriteria standar prosedur yang dimaksud. Prasarana KA, sarana KA, SDM KA, lalu lintas KA, angkutan, keselamatan, pelayanan, itu masuk dalam operasional KA. Di sini dapat dilihat GPK merupakan operasional KA. GPK sendiri merupakan interaksi antara sarana, prasarana, serta SDM. Dalam kurung termasuk kriteria, standar, dan prosedur. Dikendalikan berdasarkan rencana perjalanan kereta api yang disebut dengan GPK. Outputnya adalah operasi kereta api. Untuk pengendalian operasional kereta api bertanggung jawab atas beberapa hal, antara lain kecepatan, frekuensi, headway, perhentian, penyusulan, dan penanganan masalah operasional yang timbul, serta kondisi kedaruratan atau problem operasional lain. Ini adalah gambaran di dalam pusat Operation Control Center atau pusat kendali operasi kereta api. Lanjut ke rekayasa transportasi. Rekayasa transportasi adalah rekayasa itu penerapan dari sains dan matematika dalam bentuk struktur bangunan, mesin, produksi, sistem, dan proses. Untuk rekayasa transportasi itu penerapan dari ilmu pengetahuan dan perhitungan matematika terhadap sumber daya alam yang tersedia sehingga dapat digunakan untuk kepentingan proses pemindahan orang, barang atau orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan sarana atau alat tertentu, baik dalam bentuk sederhana maupun dalam bentuk yang lengkap dan mutakhir. Ini contoh, saya lanjut dulu. Oke, teknik rekayasa perkeretaapian adalah ilmu teknik di bidang perkeretaapian yang berkaitan dengan prasarana kereta api, sarana kereta api, perangkat persinyalan kereta, dan komunikasi yang digunakan dalam perencanaan pembuatan, pemeliharaan, dan pengoperasian kereta. Ini untuk perencanaan. Perencanaan konstruksi jalan rel berdasar kelas jalan yang ditetapkan. Kemudian perencanaan didesain Perencanaan desain sarana kereta api dengan memperhatikan beban gandar serta kecepatan maksimal jalan rel tersebut. Kemudian perencanaan sistem persinyalan berdasarkan rencana kecepatan kereta api, headway serta frekuensi kereta api, dan sebagainya. Untuk pembuatan proses konstruksi, pengadaan ataupun fabrikasi berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Untuk perencanaan pemeliharaan dan perawatan, agar dapat mempertahankan kendala sarana prasarana perkeretaapian agar tetap layak dipakai. Pengoperasian kereta api berkaitan dengan gerak sarana perkeretaapian di jalan rel. Pergerakan kereta api selalu terikat pada jalurnya. Karena pergerakan kereta api sangat mengikat pada jalurnya, maka dari itu dibutuhkan sistem perlindungan terhadap bahaya, tabrakan atau perintangan di jalan. Dengan cara melengkapi sistem kereta api dengan peralatan teknis, antara lain wesel, stasiun, sistem interlocking dari setiap elemen prasarana, kemudian memperhitungkan ruas bebas sarana dan ruas bebas prasarana, kemudian sistem pengendalian operasi kereta api. Selain itu, perlu sekali diperhatikan mengenai perangkat manajerial, yakni perencanaan operasional GPK yang tadi telah disampaikan, kemudian perhitungan kapasitas jalur. Selanjutnya, koefisien gesek yang rendah antara roda baja dan ril baja. Dibutuhkan perhitungan itu yang tepat serta perlawanan lateral dengan cara melengkapi sistem perkeretaapian dengan peralatan teknis. Antara lain, sistem persinyalan yang sesuai, roda sarana kereta api dengan flash flag, kemudian sistem interlocking dari setiap elemen prasarana dan sistem pengendalian operasi kereta api. Dan terakhir, kontak kaku atau keras antara roda baja dengan ril baja. Ini diperlukan suspensi multi level untuk meredam benturan antara roda baja, kereta api, dan ril baja. Dengan cara melengkapi sistem perkeretaapian dengan peralatan teknis antara lain. Yang pertama, peralatan monitoring kondisi prasarana. Kemudian peralatan pendeteksi daya muat sarana dan jalur rel disesuaikan dengan tekanan ganda. Oke, tidak terasa penyampaian yang telah saya sampaikan sudah sampai ke
penyampaian terakhir. Maka dari itu, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama, Taruna Nindya Yohanes Wijaya Nurai, Notar 2201418, kelas TD 3.14. Izin Kak, izin Pak, pada malam hari ini saya ingin memaparkan materi tentang pedoman pada struktur jalan rel. Sebelum itu izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Izin Pak. Pemaparan pada struktur jalan rel. Yang pertama, peranan jalan rel dalam sistem perkeretaapian. Yang pertama, menerima beban dari roda dan mendistribusikan beban ini ke bantalan atau tumpuan, mengarahkan roda ke arah lateral, gaya-gaya horizontal melintang yang bekerja pada kepala rel, kemudian disalurkan dan distribusikan pada bantalan dan tumpuan. Yang ketiga, menjadi permukaan yang halus untuk dilewati dan dengan adesinya rel mendistribusikan gaya-gaya percepatan dan juga pengereman. Jalan rel menerima beban pada roda dan mendistribusikan beban ini ke bantalan. Kemudian bantalan tersebut didistribusikan lagi ke beban itu, kemudian mengurangnya menjadi sebuah subgrade dan distribusikan ke tanah asli. Selanjutnya, beban pada gaya pada rel. Pembebanan dan pergerakan ke kereta api di atas struktur jalan rel menimbulkan berbagai gaya rel. Gaya-gaya yang muncul yaitu gaya vertikal, gaya transversal atau gaya lateral, kemudian gaya longitudinal. Kemudian gaya dari gambar tersebut, gaya vertikal itu ditunjuk pada arah Q, satu. Kemudian gaya lateral ditunjuk oleh gaya yang digambar oleh Y, huruf Y. Kemudian gaya longitudinal yang ditunjukkan dengan huruf T. Gaya akibat perubahan suhu termasuk gaya longitudinal N. Akibat huruf N. Selanjutnya, kita akan membahas gaya vertikal. Gaya vertikal merupakan gaya yang paling dominan menjadi defleksi vertikal dalam struktur jalan sel. Secara global, besarnya gaya vertikal dipengaruhi oleh gaya tersebut. Di mana yang pertama yaitu gaya lokomotif, gaya kereta api, gaya gerbong, dan juga faktor dinamis. Gaya lokomotif. Jenis lokomotif akan menentukan jumlah bogi dengan standar yang akan mempengaruhi berat gandar di atas rel. Gaya lokomotif di Indonesia umumnya terdiri dari dua lokomotif, yaitu lokomotif BB dan juga lokomotif CC. Yang pertama yaitu gaya lokomotif BB, di mana artinya beban yang ditempuh oleh dua bogi yang masing-masing bogi terdiri dari dua gandar dan satu gandar terdiri dari dua roda. Sedangkan untuk gaya lokomotif CC, beban ditempuh oleh dua bogi yang masing-masing bogi terdiri dari dua gandar dan satu gandar terdiri dari dua roda. Di sini perbedaannya, untuk gaya lokomotif BB, dia memiliki dua bogi, eh, izin ulangi, dan ia memiliki dua gandar. Sedangkan untuk gaya lokomotif CC, itu dia memiliki lebih dari satu, di mana dia memiliki tiga gandar. Selanjutnya, gaya kereta. Gaya ini menentukan seberapa banyak beban yang bisa ditarik oleh kereta termasuk gerbong penumpang. Jika kamu merujuk pada PP sama dengan 20 ton, dalam konteks gaya kereta, kemungkinan itu mengacu pada gaya yang terkait dengan berat atau beban maksimum. Misalnya, muatan timbal yang dapat ditarik dan ditahan oleh gerbong atau lokomotif. PB di sini bisa merujuk pada bobot yang setara dengan 20 ton. Sebagai contoh, jika PB merujuk pada
berat timbal atau pelubung berarti kereta tersebut mampu mengangkut 20 ton. Jika ini adalah gaya tekan atau dorong kereta, mungkin ini adalah gaya yang diperlukan untuk menggerakkan beban sebesar 20 ton. Prinsip pembangunan sama dan satu gerbong terdiri dari dua gandar tanpa bogi dan empat gandar dengan dua bogi. Pada gerbong dua gandar, seluruh berat gerbong dan muatannya dibagi rata oleh dua titik dan masing-masing menanggung beban yang sama. Setiap gandar biasanya memiliki dua roda atau di bagian sebelah kiri dan juga kanan. Di sini PB itu maksudnya dulu berat gandar atau sama dengan berat total gerbong dibagi dengan dua. Dengan contoh, jika berat total gerbong termasuk muatan adalah 40 ton, maka masing-masing gandar akan menanggung 20 ton, di mana jika berat total gerbongnya itu 40 ton, maka dia akan dibagi dengan dua, sehingga menghasilkan masing-masing gandar akan menanggung 20 ton. Jadi PB-nya sama dengan 20 ton per gandar. Dengan desain ini, karena hanya ada dua gandar, beban yang ditanggung setiap gandar lebih besar dibandingkan dengan gerbong yang menggunakan bogi. Faktor dinamis. Perhitungan gaya vertikal yang didasarkan oleh beban gandar oleh lokomotif karena dan gerbong merupakan beban statik, sedangkan kenyataannya beban yang terjadi pada struktur jalan rel merupakan beban dinamis yang dipengaruhi oleh aerodinamik atau yang kita sebut sebagai hambatan udara dan beban angin. Kondisi geometrik dan kecepatan pergerakan rangkaian kereta api. Itu dari faktor dinamis. Persamaan Talbot. Faktor dinamis dipengaruhi oleh beberapa faktor, itu faktor aerodinamis atau hambatan udara dan beban angin tadi. Kemudian kondisi geometrik atau ketidakerataan jalan. Kemudian yang ketiga yaitu kecepatan rangkaian KA. Di sini ada terdapat persamaan Talbot tahun 1918, di mana faktor dinamis yaitu 1 tambah 0,01, kemudian buka kurung, kecepatan rencana dibagi dengan 1,609, kemudian dikurangi dengan 5, kemudian tutup kurung. Mana selanjutnya beban dinamis. Beban dinamis atau PD diperoleh dari perkalian faktor dinamis terhadap beban statis atau PS yang diperhitungkan. Di mana di sini PD yaitu sama dengan PS dikali dengan LP. Di mana yang kita ketahui tadi PD yaitu beban dinamis. Kemudian PS yaitu beban statis dan IP adalah faktor dinamis. Kita masuk ke gaya lateral. Gaya lateral merupakan beban yang memiliki arah horizontal. Horizontal. Nah, kita masuk. Gaya lateral. Apa sih penyebabnya? Gaya sentrifugal dan sentripetal. Kemudian yang kedua ada snake motion. Dan yang ketiga, ketidakrataan geometri jalan rel. Jadi ada tiga penyebab gaya lateral. Gaya ini dapat menyebabkan tercabutnya penambat akibat gaya angkat atau umplik force, pergeseran plat andas, dan memungkinkan terjadinya derailment atau anjlok. Kemudian di sini syarat pembatasan besarnya gaya lateral supaya tidak terjadi anjlok, di mana lah P lateral dibagi dengan P vertikal lebih kecil dari 1,2. Kemudian untuk rel dan roda yang aus, P lateral sama dengan P lateral dibagi dengan P vertikal. Ulangi, P lateral per P vertikal lebih kecil 0,75. Gaya lateral. Gaya lateral dalam konteks kereta api merujuk pada gaya yang bekerja secara horizontal atau menyamping terhadap arah pergerakan kereta. Gaya ini terutama kereta api yang sedang berbelok atau sedang bergerak di tikungan.
Sebagai akibat ketidakrataan rel atau mendistribusikan muatan yang tidak seimbang, gaya lateral sangat penting untuk mempengaruhi stabilitas kereta dan juga mempengaruhi hubungan antara roda dan juga kereta rel dan rel. Nah, di sini ada berikut penjelasan lengkap tentang gaya lateral dalam sistem kereta api. Yang pertama, sumber gaya lateral. Beberapa faktornya itu disebabkan oleh gaya lateral dalam operasi kereta api ya, seperti ini. Pertama, tikungan. Saat kereta melalui tikungan, gaya sentrifugal mendorong gerbong keluar dari lintasan sehingga menjauh dari pusat tikungan. Gaya ini adalah bentuk utama dari gaya lateral. Kemudian yang kedua, ketidakrataan rel. Rel yang bergelombang atau tidak sejajar dapat menyebabkan roda tidak sejajar dan permukaan rel sehingga menciptakan gaya lateral karena hubungan ada dorongan ke arah horizontal. Kemudian yang ketiga, distribusi muatan yang tidak merata. Jika muatan di dalam gerbong tidak seimbang, sebagian roda atau sisi gerbong tidak mendapatkan lebih banyak tekanan hingga menciptakan gaya lateral yang bisa membuat roda melayang atau keluar dari jalur. Kemudian yang keempat, tidak kecepatan yang tinggi. Saat kereta maju dengan kecepatan tinggi, bahkan tikungan yang lemah dan yang dapat menghasilkan gaya lateral dapat sangat signifikan. Selanjutnya, gaya sentrifugal versus gaya sentripetal. Sentrifugal adalah gaya fiktif yang dimana ia memiliki efek semu karena disebut gaya pseudo atau gaya khayal. Kemudian arah gaya sentrifugal itu lebih bergerak menjauhi pusat lintasan melingkar. Besarnya gerakan harus sama dengan gaya sentripetal, izin mengulangi, sentripetal. Jika tidak, ia dapat menyebabkan benda atau objek terpental dari lintasan. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke snake motion. Snake motion atau gerakan sinusoidal disebabkan adanya konis, konista pada roda. Jadi, pasangan roda yang bergerak atau berjalan di rel yang lurus tidaklah bergerak lurus ke depan, melainkan bergeser ke kiri dan juga ke kanan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Baik, ada beberapa penjelasan nih. Baik, ada beberapa penjelasan, yaitu yang pertama, apabila pasangan roda sedang bergeser ke kiri, maka roda kiri berputar dengan diameter yang lebih besar pada kanan dan flange atau flank dari roda kiri menekan pada rel kiri. Kemudian kalau roda permanen mendekat ke kiri, tentu akan menimbulkan keausan. Namun karena diameter roda kiri akan menempel rel kiri, kemudian yang besar diameter roda akan berjalan lebih cepat dibandingkan roda kanan. Jadi saat rel kiri lebih besar, diameter roda kanan akan berjalan lebih cepat dibandingkan dengan roda kanan. Akibatnya, pasangan roda kereta api akan berusaha mencari keseimbangan dan akan berusaha bergeser ke kanan. Akibatnya, pasangan roda kereta api akan berusaha mencari keseimbangan dan bergeser ke kanan. Selanjutnya, pada posisi ini, pasangan roda kembali berusaha mencari keseimbangan baru dan bergeser ke kiri lagi. Kemudian, dengan demikian akan timbul gerakan sinusida tersebut dan bisa disebut juga snake motion dengan membentuk gelombang sinus yang panjangnya eh, lambda meter. Selanjutnya, gelombang sinus atau sinus berfungsi yang berwujud osilasi yang berulang. Dijumlah lagi, gelombang sinus atau sinusoid adalah fungsi matematika yang berwujud osilasi halus yang berulang. Fungsi ini seringkali muncul dalam ilmu matematika, fisika, pengolahan sinyal, dan teknik listrik, dan berbagai segi lainnya. Gerakan sinusoida ini mencegah terjadinya keausan satu sisi rel saja. Karena gerakan seperti gerakan ke kiri dan ke kanan tersebut, maka kausan rel disebabkan oleh gesekan flange roda yang akan merata pada rel kiri dan juga kanan. Selanjutnya, kita masuk ke gaya longitudinal. Gaya longitudinal gaya yang diakibatkan oleh perubahan suhu pada rel atau thermal stress.
Gaya ini penting di analisis. Gaya ini penting dalam analisis di mana gaya untuk konstruksi KA yang menggunakan rel panjang atau long welded rails. Gaya longitudinal juga merupakan gaya adhesi akibat gesekan roda dan kepala rel dan akibat pengereman roda terhadap rel. Pada rel panjang dapat terjadi bahaya tekuk atau buckling akibat dari gaya longitudinal dan perubahan suhu yang berlebihan. Untuk itu, rel harus dicegah berkembang bebas dan harus dihambat dengan perkuatan dan bantalan penambat dan balas. Di sini kita diminta untuk memperkuat pada bantalan dan penambat dan juga balas. Pertambahan panjang rel. Akibat kenaikan suhu dihitung berdasarkan persamaan berikut, di mana yang pertama pertambahan panjang sama dengan panjang rel dikali dengan koefisien muai baja sebesar 0,00015 derajat Celcius, kemudian dikali dengan kenaikan temperatur derajat Celcius. Gaya longitudinal. Penyebabnya, yang pertama, gaya adhesi, di mana akibat gesekan roda dan kepala rel. Kemudian yang kedua, gaya akibat pengereman roda dan percepatan terhadap rel. Kemudian yang ketiga, perubahan suhu pada rel atau thermal stress. Daya angkut lintas atau passing tonnages. Daya angkut lintas adalah jumlah angkutan anggapan yang melewati satu lintas dalam jangka waktu 1 tahun. Daya angkut lintas mencerminkan jenis serta jumlah beban total dan kecepatan kereta api yang lewat di lintas bersangkutan. Daya angkut disebut dengan T dengan satuan ton per tahun. Dengan tidak mempertimbangkan lebar jalan rel 1067 mm atau 1435 mm, daya dukung jalan rel beban gandar yang diizinkan dapat dihitung dengan formula atau rumus Frame. Perhitungan daya angkut lintas ini akan menentukan bagaimana konstruksi jalan rel berkaitan antara lain. Yang pertama, kelas jalan rel. Kemudian yang kedua, batas kecepatan maksimum. Dan yang ketiga, tipe rel yang digunakan. 4, jenis bantalan dan jarak antar bantalan. Kemudian yang kelima, jenis penambatnya. Kemudian yang keenam, ketebalan balas. Selanjutnya. Nah, kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum adalah kecepatan tinggi yang diizinkan untuk beroperasi di suatu rangkaian kereta api pada lintas tertentu. Kemudian yang ketiga, kecepatan operasi. Kecepatan operasi adalah kecepatan rata-rata kereta api pada petak jalan tertentu. Yang keempat, kecepatan komersial. Kecepatan komersial adalah kecepatan rata-rata sebagai hasil pembagian jarak tempuh dengan waktu tempuh. Nah, di sini kita masuk ke perhitungan daya angkut lintas atau passing tonnage. Perhitungan daya angkut lintas atau passing tonnage dihitung dengan menggunakan pengertian kecepatan maksimum dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Di mana T sama dengan 360 dikali S dan juga dikali dengan TE. Kemudian TE sama dengan TP, kemudian ditambah dengan buku kurung K kali TB, tutup kurung, kemudian tambah lagi dengan buku kurung K1 dikali dengan T1, tutup kurung. Di mana TE yaitu tonase ekivalen, di mana itu adalah ton per hari. Kemudian TP tonasi kereta penumpang harian, TB tonasi gerbong barang harian, S1 tonasi lokomotif harian, dan juga S koefisien yang besarnya tergantung kualitas lintas. Kemudian untuk K1 yaitu koefisien yang besarnya 1,4. Kemudian K koefisien yang besarnya tergantung pada beban gandar, di mana 1,5 untuk gandar lebih ulangi gandar kurang dari 18 ton dan 1,3 untuk gandar yang lebih dari 18 ton. Perhitungan kekuatan rel.
Perhitungan kekuatan gandar berdasarkan tabel menyatakan batas maksimum tekanan gandar dengan persyaratan tertentu, termasuk tipe rel. Untuk lebar jalur yaitu di mana 1067 mm adalah 18 ton dan yang kedua untuk lebar jalur yaitu 1435 mm adalah 22,5 ton. Namun untuk berbagai tipe rel dapat dihitung kekuatannya dengan memperhitungkan pengaruh kecepatan sesuai dengan perhitungan Frein. Dalam kasus hal ini, berat rel sesuai tipe, jarak antar bantal termasuk yang harus diperhitungkan sebagai berikut. Nah, kita masuk ke contoh soal. Baik, di mana pertama yaitu berat gandar lokomotif sama dengan 0,4 dibagi 1 ditambah dengan pengaruh kecepatan menurut Frein. Kemudian berat rel sama dengan, kemudian dikali dengan berat rel dibagi dengan jarak bantalan atau meter, jarak bantalan dalam meter. Selanjutnya, sebagai contoh untuk tipe rel yaitu R60 dengan kecepatan 120 km per jam, jarak bantalan yaitu 0,60 meter. Kita masuk ke perhitungannya. Itu yang pertama, berat gandar lokomotif 0,4 dibagi dengan 1 ditambah A, kemudian dikali 60 per 0,6 sama dengan di mana 0,4 dibagi 1 tambah 0,48 dikali dengan 100 yang menghasilkan berat gandar lokomotif yaitu 40 dibagi 1,48 yaitu 27 ton. Misalnya jika jarak bantalan 0,8 meter, P atau berat gandar lokomotif sama dengan 0,4 dibagi dengan 1 tambah pengaruh kecepatan menurun Ferein, di mana yaitu 0, di mana dikali 60 dibagi dengan 0,8, kemudian masuk yaitu di mana dikurang kemudian lanjut ke 0,4 dibagi dengan 1 tambah 0,48 dikali dengan 75 yaitu di mana hasilnya itu plus minus 20 ton. Jadi jarak pada bantalan sangat mempengaruhi besarnya nilai P. Baik, seperti itu contoh soal untuk tipe rel R60 dengan kecepatan 120 km per jam. Selanjutnya, baik, sekian terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Saya akhiri pemaparan materi saya. Siap, terima kasih Pak. Siap, izin Pak. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu mengenai konstruksi jalan rel dan wesel. Jalan rel merupakan prasarana utama dalam perkeretaapian dan menjadi ciri khas moda transportasi kereta api. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lainnya yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta pengikatnya yang mengarahkan
jalan rel. Maksud dan tujuan pada materi pembelajaran kali ini adalah agar kita bisa lebih memahami tentang konstruksi jalan rel kereta api. 2. Agar kita mengenal komponen penyusun rel kereta api. Konstruksi jalan rel kereta api. Konstruksi jalan rel merupakan suatu sistem struktur yang menghimpun komponen-komponennya seperti rel, bantalan, penambat, dan lapisan pondasi serta tanah dasar secara terpadu dan disusun dalam sistem konstruksi dan analisis tertentu untuk dapat dilalui kereta api secara aman dan nyaman. Rel atau batangan rel. Batangan rel terbuat dari besi ataupun baja bertekanan tinggi dan juga mengandung karbon, mangan, dan silikon. Batang rel khusus dibuat agar dapat menahan beban berat atau axolot dari rangkaian kereta api yang berjalan di atasnya. Inilah komponen yang pertama kalinya menerima transfer berat atau axolot dari rangkaian kereta api yang lewat. Tiap potongan segmen batang rel memiliki panjang 20–25 meter untuk rel modern, sedangkan untuk rel jalur panjangnya hanya 5–15 meter tiap segmen. Selanjutnya adalah bantalan rel. Bantalan rel adalah bagian penting dari komponen kereta api. Secara umum, mereka juga disebut ikatan kereta api. Ikatan kereta api atau persilangan untuk menjaga jarak pengukur yang benar. Bantalan rel biasanya terletak di antara dua rel. Bantalan rel merupakan landasan tempat rel bertumpu dan diikat dengan penambat rel. Bantalan rel dipasang melintang rel pada jarak antara bantalan satu dengan yang lainnya sepanjang 0,6 meter. Bantalan rel dipasang sebagai landasan di mana batang rel diletakkan dan ditambahkan, berfungsi untuk 1. Meletakkan dan menambah batang rel. 2. Menjaga lebar jalur atau track gauge agar selalu konstan, dengan kata lain agar batang rel tidak meregang atau menyempit. Perkereta-apian di Indonesia memiliki lebar jalur 1067 mm dan 1435 mm. 3. Menumpu batang rel agar tidak mengalami defleksi saat dilewati rangkaian kereta api. 4. Mentransfer beban ganda yang diterima dari batang rel dan plat landas untuk disebarkan ke lapisan batu balas di bawahnya. Macam-macam bantalan rel, yaitu bantalan kayu yang dilapisi dengan cross atau minyak pelapis kayu agar lebih awet dan tahan jamur. 2. Bantalan plat besi, yaitu bantalan generasi kedua lebih awet dari kayu. Bantalan besi dipasang pada jalur yang terelektrifikasi maupun pada jalur yang menggunakan persinyalan elektrik. 3. Bantalan beton bertulang, yaitu bantalan modern saat ini dan paling banyak digunakan karena lebih kuat, awet, dan mampu menahan beban lebih besar daripada dua bantalan lainnya. 4. Bantalan FPU, yaitu Fiber Reinforced Formed Polyurethane, yaitu jenis bantalan yang baru pertama kali diperkenalkan di Indonesia. Ini merupakan material komposit yang terbuat dari busa poliuretan tipe keras dan filamen kaca. Beratnya seperti kayu, namun kemampuan kerjanya seperti bantalan beton. Digunakan di MRT Jakarta, khususnya untuk bantalan wesel. Selanjutnya adalah penambat atau pengikat rel. Penambat rel merupakan komponen yang digunakan untuk menambatkan rel pada bantalan agar kedudukan rel tetap kokoh pada posisinya. Semakin berat beban dan semakin tinggi kecepatan kereta api yang melewatinya, maka penambat rel maupun bantalan rel juga harus lebih kokoh. Penambat rel juga digunakan untuk memperbaiki posisi trek yang benar untuk mencegah perpindahan horizontal dan vertikal serta rollover. Terlebih lagi, elastisitas yang baik dan properti isolasi juga membantu pengancang rel bekerja dengan baik dalam menyesuaikan ukuran. Secara umum, fungsi dan persyaratan bantalan rel yaitu untuk menyerap gaya-gaya rel dengan elastis dan menyalurkan ke bantalan. Daya jepit vertikalnya pada rel harus tetap kuat dalam segala kondisi beban, walaupun dalam keadaan aus, dalam tahanan longitudinalnya untuk membatasi pemualan pada RPM, untuk membatasi celah jika ada rel patah, dan untuk menahan rel merayap.
Kedua, untuk meredam sebanyak mungkin getaran dan pukulan akibat gerakan sarana. 3. Untuk menahan lebar jalan rel dan kemiringan rel pada batas tertentu. 4. Untuk mengisolasi aliran listrik dari rel bantalan. Terdapat beberapa jenis penambat, yaitu penambat kayu. Biasanya dipasang pada bantalan besi dan kayu. 2. Penambat elastis, yaitu penambat ini dibagi atas dua jenis, yaitu penambat elastis tunggal yang terdiri dari pelat landas, pelat atau batang jepit elastik, tirpon, mur, dan baut. Dan penambat elastis ganda yang terdiri dari pelat landas, batang atau pelat jepit alas rel pada rubber pad. Selanjutnya adalah balas. Balas merupakan bagian dari badan jalan kereta api tempat untuk meletakkan bantalan rel. Penempatannya di antara, di bawah, dan di sekitar jalur hingga drainase di kanan kiri rel. Balas terdiri dari selapis bahan berupa butiran kasar lepas yang bila saling bergesekan dapat menyerap tekanan kompresi yang cukup besar tetapi tidak dapat menyerap regangan. Balas berguna untuk meneruskan dan menyebarkan beban bantalan ke tanah dasar, mengokohkan bantalan rel, serta menjaga kestabilan rel. Lapisan pondasi atas atau lapisan balas terdiri dari material granular atau butiran dan diletakkan sebagai lapisan permukaan atas dari konstruksi substruktur. Material balas yang baik berasal dari batuan yang bersudut, pecah, keras, bergradasi yang sama, bebas dari debu dan kotoran dan tidak pipih atau furan. Lapisan balas berfungsi untuk menahan gaya vertikal atau uplift lateral dan longitudinal yang dibebankan kepada bantalan, sehingga bantalan dapat mempertahankan jalan rel pada posisi yang disyaratkan. Selanjutnya adalah wesel. Wesel adalah konstruksi rel kereta api yang bercabang atau bersimpangan, tempat memindahkan jurusan atau lajur jalan kereta api. Wesel terdiri dari sepasang rel yang ujungnya diruncingkan sehingga dapat melancarkan perpindahan kereta api dari jalur yang satu ke jalur yang lainnya dengan menggeser bagian rel yang runcing. Wesel merupakan pertemuan antara beberapa jalur kereta api, dapat berupa jalur yang bercabang atau persilangan antara dua jalur. Fungsi wesel adalah untuk mengalihkan arah perjalanan kereta api dari satu jalur ke jalur lainnya. Wesel merupakan konstruksi jalan rel yang rumit dengan beberapa persyaratan dan ketentuan pokok yang harus dipatuhi. Wesel terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut, yaitu lidah, jarum beserta sayap, rel lanta, rel paksa, dan penggerak wesel. Jenis-jenis wesel yaitu 1. Wesel biasa yang terdiri dari wesel biasa kiri, dan kedua wesel biasa kanan, dan jenis wesel yang kedua adalah wesel dalam lengkung, ketiga wesel 3 jalan, dan keempat wesel Inggris. Berikutnya adalah perlintasan kereta api. Perlintasan kereta api merupakan persilangan antara jalur kereta api dengan jalan, baik jalan raya ataupun jalan kecil lainnya, dan persilangan bisa terdapat di pedesaan ataupun perkotaan. Sekian dari presentasi saya mengenai materi yang ketiga. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.